Kita akan ambil lokatornya ya. Halaman terakhir kan ini ya. Kita akan pilih negara. Di sini ada static drop down. Nanti akan kita pilih Indonesia, lalu klik checkboxnya dan klik proceed. Oke, seperti itu aja ya. Dan ini kalau kita refresh, dia akan kembali seperti semula. Kita coba ambil static drop down-nya. Kenapa saya bilang static? Karena semua isi dari pilihan-pilihan ini adalah statis gitu. Jadi nggak akan terganti gitu value-nya. Dan kalau kita cek pada inspect element, di dalamnya tuh juga banyak value-value yang udah dideklarasikan oleh developer. Makanya ini saya bilang static drop down. Dan untuk drop down itu punya perlakuan khusus di Selenium ya teman-teman. Jadi ini kita ambil dulu elemennya. Elemennya cuman ada tag name aja nih yang bisa kita ambil nih. Tag name select. Oke, nggak masalah. Karena di halaman ini nggak ada apapun yang menggunakan tag name select ya. Kalau kita cek di selectors hub //select ya cuman satu elemen matching. Berarti kita bisa coba kita akan masuk ke static drop down-nya. Perhatikan di sini teman-teman. Jadi yang tadi kita dapatkan adalah tag name-nya by tag name select titik koma. Ini adalah web element, kita akan masukkan ke dalam variabel web element dengan nama select element. Oke. Nah, kemudian untuk bisa kita mengakses static dropdown, kita membuat sebuah kelas objek ya, namanya select. Terus kita buat objeknya, select juga tapi kecil hurufnya, new select. Nah, seperti ini. Kalau kita geser kursor kita ke select ini, nah nih, ada import ya, import supaya bisa kita mengakses method dari si select ini. Berhasil diimport, lalu kita geser lagi kursornya ke sini, dia minta parameternya diisi oleh web element. Nah, web elemennya adalah ini. Kita udah buat variabel di sini, select element. Oke, masukin. Sudah selesai. Lalu kita akan bisa memanggil method dari kelas select menggunakan perantara objek yang udah kita buat, yaitu select dengan huruf kecil. Jadi kita ketik select aja di sini, terus titik. Akan tampil suggestion terkait method yang dapat kita gunakan pada kelas select yang udah kita deklarasikan di atasnya. Karena kita mau berinteraksi dengan dropdown, di Selenium kita bisa menggunakan method yang namanya select by index, by value, dan by visible text. Jadi ketiga ini kita bisa gunakan untuk mengakses dropdown. Kita coba satu-satu ya. Kita coba dari select by value dulu. Jadi kita ketik select by value. Terus parameternya dia minta isi dari value-nya dalam bentuk string. Berarti ini kita kasih kutip. Lalu coba kita ke bagian inspect elemennya. Kita cari Indonesia. Ada nggak ya? Ini dia. Value-nya sama ya, Indonesia juga. Kita copy aja. Kemudian kita akan taruh di bagian sini, Indonesia, titik koma. Setelah itu kita mau lihat outputnya nih. Kita kasih jeda waktu ya untuk programnya agar tidak jalan kurang lebih 1,5 detik. Oke,
seperti itu. Kemudian kita coba lagi buat yang select by index. Nah, kalau index dia parameternya berupa integer ya, berarti angka dan indeks keberapa gitu. Karena Java dimulai dari indeks ke 0, berarti kita harus mengambil, misalkan kita mau ambil drop down-nya di Malaysia. Mana tadi Malaysia ya? Ini dia, Malaysia. Nah, ini kan kita nggak tahu ya indeks keberapa gitu. Nggak ada, nggak ada petunjuknya. Kita bisa memanfaatkan lokator dari expat yang bisa kita buat. Kita pakai selectors hub, kemudian di sini kan tag name-nya option ya, option. Kita coba aja slash option. Ambil tuh. Setelah itu kita perhatikan lagi, di bagian sini ada expat 118, expat 119, 117. Nah, ini adalah indeksnya. Tapi indeks di website ini dimulai dari angka 1. Kalau kita scroll ke atas, ini dia. Option yang pertama, indeksnya dari angka 1. Sedangkan Java kan dari angka 0 ya. Berarti tinggal kita kurangi 1 aja. Dari yang udah kita temui tadi. Mana ya? Malaysia 118. Berarti kita tinggal ketik 117 di script kita. Di sini 117. Itu koma. Oke deh. Kita kasih jeda waktu lagi supaya kita bisa lihat outputnya. Benar atau enggak, drop-down-nya ngeklik Malaysia dan Indonesia. Yang terakhir itu kita bisa menggunakan select by text ya, visible text. Nah, ini parameternya juga string. Berarti kita update dengan kutip 2. Kita coba cek ke websitenya inspect element, coba kita ke paling bawah. Kita pakai Palestine. Wah, di sini ada Palestine nih. Untuk teks berarti kita ambil yang tidak memiliki atribut, jadi hanya teksnya aja. Kita klik 2 kali di sini, kita copy. Kemudian kita kembali ke script-nya, kita copy paste. Nah, selesai deh. Sleep 1500. Oke, selesai. Lalu kita akan klik tombol checkbox yang ada di sini. Agree to the terms and conditions. Kita cari elemennya. Di sini punya atribut kelas dengan value-nya check agree. Kalau kita cek, dia nggak punya duplikat atribut ya, jadi hanya ini aja. Kita bisa pakai menggunakan kelas driver find element by CSS selector. Nah, seperti ini. Terus terserah ya teman-teman, kalau mau pakai expat boleh, atau pakai langsung by class name juga boleh, seperti ini, by class name. Terserah, kalau saya pakai by CSS selector, tidak masalah. Dan untuk action-nya, kita butuh klik. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita akan klik tombol proceed di sini. Untuk tombol proceed, nggak punya atribut apa-apa selain text dan tag name. Nah, kalau kita pakai button, tag name-nya kita cek ya. Button, nah, dia tidak punya duplikasi dari tag name-nya. Bisa kita pakai sebagai lokator. Driver, wait, saya zoom ya. Dot find element by tag name. Kalau kalian mau pakai expat, terserah. Button tadi ya. Button. Dot click. Selesai. Sampai sini sudah selesai. Coba kita run. Oh ya, untuk 117 itu Malaysia ya. Malaysia. Kita kasih komentar di Malaysianya. Nah, ini udah jalan ya.
Indonesia, kemudian dia akan klik Malaysia, dan Palestina. Nah, itu dia. Oke, sukses. Berhasil ya, nggak ada yang error di script yang udah kita buat. Jadi seperti itu teman-teman untuk menggunakan kelas select pada Selenium. Dan ini digunakan untuk biasanya drop down ya. Begitu teman-teman. Nah, untuk videonya sampai sini bisa kita lanjutkan di video selanjutnya.